Haleluya, salam kemenangan iman. Salam kemenangan. Haleluya, shalom saudara semua terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya sobat muda, kembali lagi bersama kita di hari Sabtu ini, pada malam hari ini di dalam ibadah pemuda-pemudi di Gereja Kemenangan Iman Indonesia cabang Surabaya Pusat. Mari kita datang kepada Tuhan untuk memuji meninggikan nama Tuhan. Mari kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Saudara semuanya, pemuda-pemudi yang terkasih yang mengikuti siaran langsung pada malam hari ini, biarlah tetap tertuju kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memulai ibadah kita dengan sukacita karena kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Biarlah kita berikan segala sesuatunya kepada Tuhan. Mari kita memuji Tuhan Yesus Kristus kita. Sobat muda semuanya tetap bersukacita, amin. Haleluya. Sebab hanya Tuhanlah milik kita di surga. Dialah satu-satunya kekasih hati kita semuanya. Mari kita tetap meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus kita. Kita memuliakan nama Tuhan. Kita agungkan nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya Kau milikku di surga. Mari kita bersorak bagi Tuhan. Haleluya.
Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Biarlah hati kami tetap bersorak-sorai bagi nama-Mu Yesus Kristus, sebab hanya Engkaulah milik kami di surga. Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Amin. Di saat kami lemah, di saat kami terjatuh, tapi Engkau Tuhan Allah yang selalu menopang kami, yang selalu memegang tangan kami. Dan saat ini Bapa, kami mau datang menyembah nama-Mu Yesus Kristus. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan di dalam hadirat-Mu. Kami mau mendekat kepada-Mu Tuhan. Kami mau mengejar hadir-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Kami datang kepada-Mu Yesus. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami menyembah nama-Mu. Kami meninggikan Engkau. Mari kita angkat pujian kita, mengejar hadir-Mu. Kau
hadapan hadirat-Mu. Kami membawa seluruh hidup kami kepada Engkau Tuhan. Engkaulah pemilik kehidupan kami. Dan kami datang merendahkan diri. Engkau yang kami perlukan dalam hidup kami. Engkaulah jawaban persoalan kami. Engkaulah Tuhan yang dapat menolong kami, mengubah kehidupan kami Tuhan Yesus ya Tuhan. Membawa kami Tuhan Yesus menjadi terang, menjadi saksi-Mu. Roh Kudus berkarya dan Engkau dalam kehidupan kami. Engkaulah milik kami. Satu-satunya Tuhan menjadi harapan yang pasti di dalam nama Yesus untuk hidup masa depan kami di bumi ini bahkan sampai kepada kekekalan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Yesus kami bersyukur pada kasih-Mu lebih besar daripada segala masalah persoalan apapun. Kasih-Mu lebih besar daripada segala dosa. Kasih-Mu Tuhan Yesus yang luar biasa mengubah kehidupan kami. Dan biarlah kami tak boleh tinggal dalam kasih-Mu. Kami tak boleh berada tinggal bersama dengan Engkau dan berada dalam kebenaran-Mu, berjalan dalam kebenaran-Mu dan kekudusan-Mu dan takut akan Engkau ya Tuhan. Roh-Mu bekerja bagi kami semua umat-Mu, generasi-Mu ini pada zaman akhir ini ya Tuhan. Engkau bawa kami dan pada seluruh kehendak rencana-Mu. Lingkupi kami dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Dan kemudian kekudusan-Mu ya Tuhan memenuhi seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan yang baik. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur kepada Engkau. Haleluya. Haleluya. Mari kita akan menyembah kepada Tuhan kita serta kita. Sekali lagi kita menyatakan puji kita kepada Tuhan dengan segenap hati dan jiwaku ku datang padamu. Haleluya Tuhan. Mari Bapak, mari saudara yang dikasih, khususnya generasi muda siapapun juga saudara yang ada untuk mengikuti acara online. Mari kita datang kejar hadirat Tuhan untuk bertemu dengan Tuhan. Mari kita datang membawa seluruh kehidupan kita. Ku datang padamu. Haleluya Tuhan Yesus. Kasih-Mu
Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu saat ini. Roh berkuasa berdaulat dalam seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Bapa, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bagimu lah hormat, segala kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Buat kami mengerti akan kehendak-Mu. Jadikan mata rohani kami, biar roh pengenalan akan Tuhan dan takut akan Tuhan menjadi milik kami dan selalu ya Tuhan. Di masa muda kami Bapa, sejak Engkau panggil kami, bahkan ketika Tuhan selalu ya Tuhan kami pun terjaga dan terlebaran kami kembali dibangkitkan. Anak-anakmu kembali bangkit, umatmu kembali bangkit dan berjalan kepada kebenaran-Mu Bapa. Biar terus kebenaran melingkupi seluruh umat-Mu dan terus akan tersedia ya Tuhan hidup di dalam jalan kebenaran yang Kau tunjukkan. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur kepadamu. Roh Kudus, Roh Allah yang bekerja dan luar biasa. Syukur Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami mendengarkan firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Haleluya saudaraku. Generasi yang diberkati oleh Tuhan. Semua kita dalam angkatan zaman hari ini, khususnya orang-orang muda, mari kita boleh datang menghadap hadirat Tuhan. Kita datang membawa segenap hidup kita, membawa segenap keberadaan kita, seluruh hidup kita. Karena hanya Tuhan yang bisa mengubah hidup kita menjadi indah. Saudaraku, dosa, dunia, semua itu bisa membawa kepada kebinasaan, menghancurkan, melemahkan, dan juga menyesatkan. Tetapi kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan yang ajaib, yang luar biasa itu, yang selalu menyediakan tuntunan dan jalan bagi kehidupan kita, untuk kita boleh sampai kepada kemuliaan yang Tuhan janjikan, bahkan juga kepada masa depan yang Tuhan janjikan. Saudaraku yang dikasihi, Tuhan sudah berjanji bahwa rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh pengharapan. Dalam kitab Yeremia 29:11. Oleh karena itu, saudara Tuhan kasih, kita harus ikut dalam rancangan Tuhan. Kita harus ikut dalam jalannya Tuhan, bukan dalam rancangan kita sendiri atau rancangan dunia. Bukan pula mengikuti jalan kita sendiri atau jalan dunia. Ketika kita menghadapi ada masalah persoalan, bahkan kita saudara Tuhan kasih, ketika saudara mengalami juga ada hidup yang terjatuh di dalam dosa atau dalam kesalahan pelanggaran, saudaraku, jangan makin menjauh daripada Tuhan. Minggu yang lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tuhan memang sudah Tuhan kasih mencari mereka. Tuhan masih memperdengarkan dan masih mau mendekat kepada mereka. Tetapi mereka yang makin menjauh dari Tuhan, bahkan mereka yang bersembunyi, mereka juga yang mempersalahkan, mencari kambing hitam, membenarkan diri. Dan itu sebabnya Tuhan menghukum. Dan dari dosa itu juga merembes terus turun-temurun, generasi ke generasi. Itu sebabnya semua pun kita adalah orang yang berdosa. Mulai sejak dalam kandungan, kita sudah dikandung dalam dosa. Bahkan kita lahir ke dunia ini juga menemui dunia yang berdosa dan dipengaruhi baik juga melalui pergaulan, melalui banyak hal. Apalagi zaman hari ini, dunia belum ada sosial media. Sekarang sosial media sudah semua miliki. Ya, tidak ada orang yang tidak memilikinya lagi, bahkan sampai kepada anak-anak, bahkan yang belum bisa membaca, masih anak-anak kecil umur berapa tahun pun sudah pegang handphone. Itu sebabnya kita harus lebih berhati-hati dan harus lebih membawa diri kita takut akan Tuhan. Karena tidak ada seorang pun yang bisa melihat apa yang dikerjakan oleh orang tersebut ketika di tangannya ada sosial media, ada gadget, handphone. Dan hanya orang yang benar-benar takut akan Tuhan yang bisa terlepas dari dosa.
Dosa timbulnya dari mana? Dari keinginan, dari mata yang melihat, dari perasaan, dari keinginan tahuan. Hawa tergoda jatuh dalam dosa karena dia mulai melihat. Lalu saudara Tuhan kasih, dia juga mulai mendengar apa kata iblis. Tipu daya. Tentu iblis selalu menggoda dengan menawarkan hal yang enak. Iblis tidak pernah memberitahukan akibat daripada dosa itu, tapi iblis selalu menawarkan kesenangan, keindahan. Dan kemudian saudara Tuhan kasih, Hawa tertarik melalui matanya, melalui mendengar bujukan, godaan, maka dia semakin ingin tahu dan ingin menikmati, merasakan. Karena itu saudara Tuhan kasih, dalam nama Yesus Kristus, semua kita mempunyai mata yang melihat. Tuhan tidak membuat kita seperti kekang kuda di mata kita ini, ya, yang membuat kita terus memandang kepada satu arah, tidak bisa ke kiri dan ke kanan. Dan kalaupun itu ada zaman sekarang ini, tidak bisa, karena pasti ada. Semua di sosial media itu bisa, yang tidak ada pun tadi keinginannya untuk melihat sesuatu yang porno, bisa melihatnya. Ketika dia melihat menekan surat Tuhan kasih, nah, buka Facebook pun bisa dia melihatnya. Semua orang rata-rata mempunyai Facebook. Dan ada juga tawaran-tawaran juga yang lainnya surat Tuhan kasih, yang bisa ditawarkan, yang menipu dengan berbagai-bagai hal. Dunia makin jahat, dunia makin menipu, dunia makin bertambah-tambah kegelapan, tambah-tambah mengalami kesesatan, dan mau membawa orang-orang yang tersesat. Saudara Tuhan kasih Tuhan Yesus Kristus, di sana juga banyak saudara Tuhan kasih bagi pemuda-pemudi yang ingin untuk mendapatkan jodoh, juga menawarkan dengan cara-cara bergabung saudara Tuhan kasih dalam rubrik jodoh. Ada bergabung saudara Tuhan kasih dalam berbagai hal. Di sana juga ditawarkan, juga ada untuk menawarkan yang bisa memberikan jodoh, yaitu dengan orang-orang yang bisa memperdaya dengan ilmu-ilmu yang menyesatkan, atau juga paranormal, atau juga orang-orang yang bisa Tuhan kasih dikatakan mencarikan jodoh dengan cara-cara yang menyesatkan. Artinya dengan kuasa-kuasa yang mereka miliki, seperti ilmu-ilmu atau mantra dan segala macam. Ya, tentunya itu pun mengikuti zaman modern. Kalau dulu orang juga sudah kasih harus datang kepada dukun, bawa sesuatu. Nah, sekarang sudah kasih sudah juga mengikuti sosial media. Maka sudah kasih satu-satunya supaya kita terhindar, supaya kita juga hidup tetap dalam kebenaran. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Takut akan Tuhan itu dari mana datangnya? Ketika kita selalu menyadari benar-benar bahwa hidup kita ini sudah diselamatkan oleh Tuhan, dan di dalam kita ada pribadi Tuhan Yesus, pribadi Roh Allah dalam hidup kita, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada dimanapun kita berada. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang benar. Haleluya. Jadi hanya takut akan Tuhan. Lalu kita harus mengerti apa tujuan kita hidup di dunia ini. Apakah hanya sekedar untuk mengikuti kesenangan diri sendiri, atau hanya untuk melampiaskan semua apa yang menjadi keinginan hatinya atau gejolak dalam kehidupannya untuk kesenangan sesaat. Dunia semuanya akan lenyap. Dan kalau ada sebuah kasih juga boleh menikmati sesaat hidupnya,
Tapi kalau dunia berakhir dan dia tidak ada dalam kebenaran, kemana akhirnya hidupnya? Kalau dipun saudara kasih dia berdosa dan tidak sempat bertobat dan akhirnya mati, kemana akhir hidupnya? Surga dan neraka ada. Saudaraku yang kasih oleh Yesus Kristus, kita harus mengerti tujuan akhir hidup kita. Harus sampai kepada kekekalan, keselamatan kekal surga. Itu sebabnya Tuhan Yesus sampai mati di kayu salib, berkorban, mencurahkan darahnya, mau rela membayar harga dengan tebusan darah yang sangat mahal untuk membayar dosa kita, supaya kita beroleh pengampunan, dilepaskan daripada dosa dan hidup dalam kebenaran, supaya kita boleh menerima keselamatan kekal. Kasih Tuhan Yesus lebih besar, yang tidak memperhitungkan dosa pelanggaran kita. Tetapi setelah kita diselamatkan, setelah kita sudah menerima pengampunan dosa, dan setelah kita sudah menerima anugerah keselamatan itu, mari kita tetap setia kepada Tuhan, dan mari kita hidup dalam kebenaran demi kebenaran sampai Yesus datang Maranatha. Karena dia berjanji dia akan datang, dan sudah waktunya, sudah semakin dekat, Yesus akan datang. Lihat tanda-tanda yang terjadi di mana-mana. Saudara kasih, dunia sudah sempat goncang, dan di mana-mana terjadi saudara kasih malapetaka, di mana-mana terjadi kematian dan penyakit sampar, peperangan dan kesukaran. Itu semua tanda-tanda akhir zaman. Dunia sedang selalu menunjukkan aktivitasnya, gunung-gunung, lautan dan segala macam yang lainnya. Semua untuk menunjukkan, mengekspresikan, untuk menyambut kedatangan Sang Raja, Tuhan Raja semesta alam. Marilah kita umat Tuhan sungguh-sungguh kepada Tuhan dan setia kepada Tuhan. Kalau sudah terjatuh dalam dosa, jangan tetap dalam kubangan dosa. Mari bangkit, mari datang kepada Tuhan, mari sungguh-sungguh sebelum waktunya berakhir. Saudara kasih tutup mata, masih ada kesempatan. Tetapi mari mengambil komitmen sungguh-sungguh, mari mengambil tekad, mari berjuang untuk hidup dalam kebenaran. Haleluya. Mari kita baca firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan berkata, jangan mempermainkan Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan Galatia pasal 6 ayat 7 sampai 8. Mari kita baca, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Puji Tuhan. Firman Tuhan berkata ayat 7, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena sering kita bernyanyi kasih lebih besar daripada dosa. Lalu orang yang sudah diampuni dosanya, dia berpikir Tuhan tidak mungkin menghukum, Tuhan tidak mungkin membinasakan, Tuhan tidak mungkin murka. Lalu dia tidak berjaga-jaga lagi, dia tidak berjuang lagi dan tidak berhati-hati lagi. Dia berpikir selalu kasih, aku datang lagi kepada Tuhan minta ampun, aku datang lagi kepada Tuhan. Dan memang selalu setiap dosa itu tidak langsung dihukum, tidak ada langsung akibatnya terlihat, karena ini zaman anugerah. Tuhan masih memberikan kemurahan, kesempatan demi kesempatan.
Tetapi saudara, karena kesempatan yang diberi, kesempatan diberi lagi, akhirnya orang itu jadi disesatkan oleh iblis. Iblis berkata, enggak apa-apa, ya, toh dosamu tidak ketahuan, toh nanti Tuhan akan mengampuni kamu lagi. Sebelumnya kau berdosa, enggak terjadi apa-apa toh. Sebelumnya kau berdosa juga tidak ada penghukuman. Enggak apa-apa, lakukan lagi. Lalu dagingnya selalu merasakan lagi selalu kasih, mengingat-ingat lagi, tergiur lagi selalu kasih dan ingatan dan pikirannya. Karena ketika dia berdosa selalu kasih, dia menikmati dosa itu. Tapi setelah dia selesai melakukan dosa itu, sebenarnya dia menyesal. Tetapi ketika dia tergoda lagi selalu kasih oleh iblis yang sama yang menipu Hawa, dan iblis yang sama masih bekerja zaman sekarang ini, bahkan sampai seterusnya sebelum Tuhan Yesus melemparkan iblis ke dalam lautan api. Dia masih berusaha terus menggoda manusia. Dia terus masih berusaha menyesatkan manusia. Apalagi anak-anak Tuhan. Ketika anak Tuhan juga masih bisa lagi berdoa, masih bisa lagi selalu kuat dan masih bisa lagi menikmati dan sejahtera, dan masih bisa lagi selalu kasih menerima berkat-berkat kemurahan Tuhan. Maka ketika dia tidak lagi berjuang sungguh-sungguh untuk bertekad terus setiap hari hidupnya, untuk dia selalu kasih terus berkomitmen, ketika dia selalu kasih lemah, ketika dia selalu kasih mulai khawatir dan bimbang lagi, dan mulai mengingat lagi selalu kasih apa yang pernah dilakukannya, dosa, ya. Ketika dia mulai berpikir lagi dan mulai tergoda lagi, dan mulai terpikir lagi dengan pikiran manusiawinya, karena dikatakan di sini pada waktu dulu dia jatuh dalam dosa, ia melakukannya dengan daging. Karena kita masih ada dalam daging, maka daging yang sama masih ingin merasakannya kembali atau ingin menikmatinya kembali. Ketika dagingnya tidak dilemahkan dengan menyangkal diri, dengan sungguh-sungguh dipenuhkan dengan Roh Kudus dan berjalan dalam pimpinan Roh, menyangkal kehendak dagingnya, maka daging tetap akan menggoda. Lalu ketika dagingnya tergoda lagi, iblis selalu ada. Karena orang itu selalu tidak memberikan waktu untuk sungguh-sungguh hidup dalam Roh. Firman Tuhan katakan selalu kasih, apa ya, barang siapa menabur dalam Roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari Roh itu. Tapi barang siapa yang menabur dalam daging, ia menuai kebinasaan dari dagingnya. Bagaimana supaya kita yang masih ada dalam daging ini bisa hidup dalam Roh? Firman Tuhan berkata harus ada yang dimatikan, yaitu kehendak daging. Kedagingannya, bukan dagingnya harus dibunuh. Kalau dagingnya dibunuh, dia pasti masuk neraka. Karena kalau dagingnya dibunuh, jiwanya pun akan terbunuh, rohnya juga selalu terbunuh. Ya, dibawa kepada kebinasaan. Itu sebabnya saudara kasih, setan mau membunuh roh dan jiwa, mau membunuh tubuh supaya jiwanya terbunuh. Saudaraku, bagaimana caranya? Firman Tuhan berkata di dalam Roma pasal 8, satu-satunya cara adalah hiduplah dalam Roh. Ayat 8, Roma 8 ayat 2, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ya, Roh lah yang memerdekakan kamu, Roh yang memberi hidup. Jadi roh kita akan dihidupkan. Kalau roh kita dihidupkan terus menerus dan bersekutuan,
dan juga setiap waktu dimanapun berjaga-jaga terus dalam roh, maka roh itu memerdekakan kita, membebaskan dari godaan-godaan, dari tipu daya setan. Firman Tuhan berkata, Saudara kasih, dalam ayat 13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Jadi mari berikan diri kita selalu dipimpin oleh roh Allah, jangan dipimpin oleh kedagingan, jangan dipimpin oleh manusia yang menggoda. Jangan mau terseret, jangan mau tergoda, dan jangan mau tertipu. Hiduplah oleh roh, hidup oleh roh, taati firman, berserah kepada Tuhan sungguh-sungguh. Nah, firman Tuhan tadi berkata, saudaraku, jangan mempermainkan Tuhan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Maukah kita, saudara kasih, untuk menuai hidup kekal dan hidup dalam roh, hidup dalam kebenaran? Hiduplah dalam roh Tuhan, hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan, karena roh Tuhan ada pada kita, dan Roh Kudus selalu akan menolong kita, saudara kasih, untuk mengingatkan kita, menyadarkan kita. Tetapi kalau daging selalu akan tergiur dengan kehendaknya, kehendak dunia, oh, saudara kasih, selalu memandang kepada dosa, ada juga selalu memiliki perasaan-perasaan yang diikutinya tentang kedagingannya, tentang kehidupan dalam pergaulan muda-mudi. Oh, merasa dikasihi, merasa disayangi, merasa diperhatikan, merasa selalu kasih, oh dijamin hidupnya, atau merasa selalu kasih, oh diberikan suatu tawaran-tawaran atau juga kata-kata yang indah, kata-kata yang menyenangkan, seperti ular yang menggoda Hawa tersebut, diberikan kata-kata yang memberikan suatu keyakinan, kamu nanti akan seperti Allah, kamu nanti akan sama seperti Tuhan. Ya, ambillah, itu sangat baik, itu sangat enak, dan itu sangat menarik. Ya, saya percaya, saudara kasih, bahwa iblis dia sudah semakin gencar, semakin giat, dia tidak pernah malas untuk menggoda. Apalagi orang yang sudah pernah tergoda, apalagi orang sudah pernah hidup di dalam kejatuhan dalam dosa. Iblis akan kembali dan kembali untuk menyesatkan lagi. Iblis akan terus masih datang lagi dan menggoda lagi. Mungkin bukan dengan orang yang sama, tetapi mungkin juga dengan orang yang berbeda. Ya, kalau orang yang sama masih tetap ada, itu pun akan tetap menggoda lagi dan menggoda lagi. Tetapi kalau itu sudah tidak ada lagi, sudah menyingkir, akan ada lagi orang yang berbeda lagi, yang tetap iblis memakainya. Dan berbagai-bagai hal, setan itu penipu dan pendusta. Dia licik, dia memperdaya, dan dia tidak senang kalau anak-anak Tuhan tadi yang sudah jatuh kemudian diangkat kembali, dan setan sudah mulai pusing, dan dia sudah mulai terpengasi lebih lagi, mengatur strategi yang lebih lagi. Gimana supaya orang itu terjatuh kembali? Ya. Dan kalau sudah berkali-kali sudah jatuh dan berkali-kali jatuh, kesekian kalinya bangkit lagi dan bangkit lagi, dan setan akan semakin bertambah-tambah giat dan memikirkan bagaimana supaya orang itu terikat lebih kuat lagi dan tidak terlepas ketika berhasil menggodanya. Maka dia atur strategi yang begitu rupa. Saudaraku, berita baiknya kepada kita, saudara kasih, orang Tuhan memberikan kepada kita pertolongan yang luar biasa, kemampuan, kekuatan supaya kita terlepas, supaya kita bisa hidup dalam kebenaran. Maka pada minggu lalu firman Tuhan sudah kita dengarkan pada hari Minggu,
bahwa Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menolong kita supaya kita bisa taat kepada Tuhan, taat kepada kebenaran. Dia Roh kebenaran. Amin. Haleluya. Mari kita baca surat Al-Qasas firman Tuhan dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 19. Galatia 5. Maksudku, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, jelas firman Tuhan berkata, kehendak daging, kalau dia lakukan, ada banyak surat Tuhan kasih perbuatan-perbuatan daging, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, dan segala macam yang lainnya. Dan akhir zaman ini itu yang banyak surat Tuhan kasih mana-mana. Makanya di sosial media itu orang tidak kepingin pun seragam untuk bercabul, karena dia melihat tentang percabulan atau juga tentang pornografi, maka ingin dia melakukannya. Ya, mari suruh kasih lepaskan dirimu dari itu, dan mari komitmen, dan mari suruh bertekad tidak akan membuka, walaupun mungkin terpencet atau mungkin tiba-tiba suruh kasih ada terlihat seperti itu. Mari berkomitmen, mari kuduskan pikiran, dan mari suruh buang semuanya itu dari kehidupan saudara. Dari pandangan saudara, dari pikiran saudara, mari kita berdoa kepada Tuhan, berdoa dalam Roh. Dan ancaman setan mau berusaha untuk menarik orang-orang percaya, orang-orang benar, orang-orang sudah dikuduskan oleh Tuhan dengan darah Yesus. Karena musuh setan adalah anak Tuhan. Tapi kita percaya kalau kita terus datang kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memberkati kita dan juga membimbing kita. Datang kepada Tuhan dengan segenap hati. Haleluya. Jadi kita masih ada hidup dalam daging ini. Kita bukan roh yang melayang-layang tanpa tubuh. Kita masih ada tinggal dalam daging, tapi jangan hidup dalam keinginan daging. Ya, Tuhan masih memberikan kepada kita tubuh secara manusia, secara daging. Kalau kita hidup di dunia ini tanpa daging, itu namanya hantu. Ya. Dan kita tidak bisa selalu kasih untuk melayani, ya, tanpa tubuh. Karena orang-orang yang melayani masih tinggal dalam tubuh. Manusia pasti harus memiliki tubuh. Dan manusia lah yang kita harus layani untuk kita beritakan firman, untuk kita boleh bersama-sama berinteraksi. Nah, kalau hantu berinteraksi dengan manusia, wah, itu menyesalkan, saudaraku. Itu sebabnya kenapa kita masih tinggal dalam kehidupan secara manusia dan tubuh ini, ya, karena memang kita masih harus dalam tubuh, di mana tubuh ini juga tempatnya, rumahnya, roh dan jiwa. Tubuh ini serta kasih adalah rumahnya, kemahnya. Jadi kita tidak bisa roh dan jiwa yang tubuh yang hidup. Nah, tidak bisa hidup juga hanya roh saja tanpa jiwa. Kalau hanya roh, itu namanya iblis. Ya, roh yang melayang-layang, gitu ya. Jadi tidak bisa, kita harus lengkap tiga-tiganya, roh, jiwa dan tubuh. Jiwa dan roh tinggal serta ngasih menempati tubuh kita. Ketika salah satu terlepas daripada daging kita, misalnya rohnya hilang, rohnya tidak ada, maka dia sudah menjadi jasad, ya, mayat. Karena nyawanya, rohnya sudah diangkat, sudah berubah namanya, bukan lagi serta kasih
manusia hidup, tetapi sudah bangkai atau sudah menjadi mayat. Tentu mayat tidak bisa untuk melayani. Orang mati tidak bisa lagi melayani, tidak bisa menjadi berkat. Nah, ketika juga saudara kasih, jiwanya misalnya yang hilang, akal budinya hilang, ya, itu orang gila atau orang yang sudah sinting, gitu ya. Maka salah satu saudara kasih, atau kalau tubuhnya mati, maka sudah jelas juga saudara kasih, ketiga-tiganya akan sudah terpisah dan tidak akan ada lagi. Nah, saudara Tuhan kasih umat Yesus Kristus, firman Tuhan yang berkata, kehendak roh dan kehendak daging bertentangan. Itu sebabnya setiap kali roh di dalam kehidupan kita ingin memuliakan Tuhan, hidup benar, hidup kudus, daging ini kalau tidak dilemahkan dengan cara menyangkal diri, dengan cara mematikan keinginannya selaku, dengan sungguh-sungguh berdoa, dengan sungguh-sungguh berkomitmen setia bertekad kepada Tuhan dalam kebenaran, membawa hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin oleh firman, taat kepada firman, mendengarkan nasihat, mendengarkan tuntunan firman, mendengarkan nasihat orang-orang, saudara kasih, beribadah kepada Tuhan sungguh-sungguh. Kalau dia tidak memberikan, membawa hidupnya, membawa tubuhnya untuk seperti itu, maka tidak akan bisa dia melakukan kebenaran. Atau sekalipun dia sedang membawa tubuhnya kepada Tuhan, tapi dia selalu kasih pulang dari ibadah, pulang dari persekutuan, habis persekutuan, habis berdoa, kemudian kembali lagi mengikuti kehendak dagingnya, kembali mengikuti kasih keinginan dagingnya, tetap juga masih bisa jatuh kembali kepada dosa. Itu sebabnya firman Tuhan berkata dalam kitab Efesus, mari kita baca Efesus pasal 6 ayat yang ke 17, 18. Terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, termasuk segala orang kudus hidup kita. Ya, berjaga-jagalah dalam doa itu. Sudah berdoa, ya, tetapi mungkin juga tidak setiap waktu di dalam roh. Sudah berdoa dalam roh juga, penuh Roh Kudus, tapi setelah sudah selesai penuh Roh Kudus, tidak berjaga-jaga dalam doanya. Ya. Bagaimana kata berjaga-jaga? Harus waspada selalu, harus selalu kasih siap siaga, dan harus selalu kasih memikirkan, benar-benar selalu mengantisipasi hidupnya, ini dari Tuhan atau dari setan. Ketika dalam pergaulan, ketika dalam godaan, ketika ada selalu orang berbuat baik, atau juga mungkin bertemu dengan lawan jenis, atau mungkin bertemu dengan seseorang, walaupun mungkin sesama jenis, ya, harus waspada, hati-hati. Bisa saja selalu kasih teman makan teman, jeruk makan jeruk, ya, dengan tujuan untuk memperdaya. Ya, saudara Tuhan kasih Yesus Kristus. Sebab itu firman Tuhan berkata, akhir zaman harus kita lebih berhati-hati, harus lebih waspada, dan harus benar-benar berkomitmen dan berjuang untuk hidup dalam kebenaran. Sebab itu saudara Tuhan kasih, dengan kekuatan kita pasti ada waktunya, ada masanya, kadang-kadang bisa lemah. Tetapi pada saat kita lemah, pada saat kita mungkin ada masalah, persoalan, ketakutan, kekhawatiran, dan pergaulan dalam masa depan, ya, harus tetap ingat keselamatan yang daripada Tuhan. Ingat bagaimana Tuhan sudah mau mengasihi kita, dari mana kita diangkat oleh Tuhan, dari dosa,
dari kegagalan, dari kehancuran, dari kesia-siaan. Ingat supaya kita waspada. Haleluya saudaraku, jangan selalu kasih melupakan segala kebaikan Tuhan, dan jangan melupakan dirimu, dan jangan seolah-olah menganggap engkau kuat. Firman Tuhan berkata, barang siapa menganggap dirinya kuat, sesungguhnya dia sudah jatuh. Artinya, kalau dia menganggap aku tidak mungkin lagi jatuh dalam dosa, aku pasti bisa, ternyata suatu tidak berjaga-jaga. Saudara Tuhan kasih, kalau dia berkata aku pasti bisa, harus sertai dengan komitmen yang sungguh-sungguh bisa melawan dagingnya, bisa mengalahkan keinginannya, bisa mampu saudara Tuhan kasih menolak dosa, bisa melepaskan saudara Tuhan kasih ikatan dalam pergaulan tidak benar, dalam hubungan saudara Tuhan kasih tidak baik. Saudara Tuhan kasih, kalau dia berkata aku pasti bisa, ternyata saudara Tuhan kasih, dia masih saudara Tuhan kasih hidup dalam keinginannya sendiri, masih tetap sama dalam pemikiran dan perasaannya, tidak saudara Tuhan kasih benar-benar potong tahan, masih bisa saudara Tuhan kasih mendekat-dekat lagi, masih bisa saudara Tuhan kasih mengintip-intip lagi dosa itu, masih bisa lagi saudara mendekat-dekati saudara kasih tempat-tempat itu dosa itu, atau masih menghubungi lagi saudara orang yang sama, yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak takut akan Tuhan, masih memikir-mikirkan saudara kasih bagaimana pikiran peristiwa-peristiwa, keinginan dosa yang pernah dilakukannya, dan itu jalan iblis untuk menggoda kembali. Kalau dikatakan saudara kasih berjaga-jaga, harus antisipasi. Kata antisipasi itu, harus kita membuat strategi bagaimana supaya jangan terjadi. Contohnya, kalau ini misalnya sudah kita taruh di sini, ini misalnya apa? Ketika kita taruh di sini, jatuh dia. Lalu kita meletakkannya pun ini, begini lagi. Pinggir-pinggir lagi, pasti juga akan sedikit ada goyangan, maka bisa jatuh lagi. Jadi oleh sebab itu saudara Tuhan kasih, kita harus lebih dalam, taruh lebih dalam di tempat ini, gitu ya. Tapi kalau minggir-minggir lagi jalan kehidupan kita, minggir-minggir, tidak lebih dalam kepada Tuhan, dalam persekutuannya tidak lebih dalam, dalam hubungannya kepada Tuhan tidak lebih dalam, firman-firman Tuhan tidak lebih dalam dipikirkan dan renungkannya, dalam pergaulan-pergaulan tidak lebih dalam untuk cemplung ke dalam kehidupan orang-orang benar, tapi dia masih minggir-minggir lagi kepada orang-orang berdosa, kepada orang-orang tidak setia, kepada orang-orang hidup dalam kedagingan, minggir-minggir. Artinya dekat-dekat. Dia berpikir aku nanti bisa menjadi saksi, nanti aku sudah kuat, pokoknya aku tidak mungkin lagi tergoda, aku pasti bisa. Oke, saudara Tuhan kasih, ucapan memang baik, tetapi sikap dan tindakannya tidak benar-benar menunjukkan bahwa dia harus mengalahkan dosa. Sikap dan perbuatannya masih mencari-cari atau masih intip-intip, dan masih membuka peluang lagi dibuka. Saudara Tuhan kasih Yesus Kristus, akhirnya jatuh lagi dan jatuh lagi. Saudaraku, mari kita waspada akan kehidupan kita. Mari kita takut akan Tuhan, dan hanya Tuhan satu-satunya yang menjadi penopang bagi kehidupan kita. Ayat yang terakhir berkata saudara Tuhan kasih, satu lagi dalam Mazmur 119, mari lebih dalam renungkan firman Tuhan secara banyak-banyak, renungkan kasih Tuhan, renungkan hidup kekal surga, maka pasti akan bisa. Mazmur 119 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-11. 9 sampai 11. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau.
Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Tuhan, terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketahuan-ketahuan kepadaku. Nah, saudara kasih, banyak hal yang akan dilakukan. Bagaimana supaya tidak lagi melakukan dosa? Bagaimana supaya tidak lagi terjatuh dalam dosa? Ya harus lakukan kasih, mempertahankan kelakuan bersih dengan cara menjaganya sesuai dengan firman. Berarti tidak bisa terlepas daripada firman. Harus juga segenap hati mencari Tuhan. Tak bisa mendua hati. Tak bisa 3/4. Harus segenap hati. Ya. 100% hatinya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kemudian harus menyimpan firman Tuhan dalam hatinya. Menyimpan banyak firman-firman Tuhan. Tentu firman-firman Tuhan yang menangkis dosa. Ya. Kalau dia sudah berdosa, sudah kasih, harus banyak menyimpan firman Tuhan tentang kekudusan. Harus banyak menyimpan firman Tuhan tentang hidup dalam kebenaran. Dan kalau bisa sudah kasih, dan lebih lagi saudaraku, harus melakukan doa dan berpuasa sungguh-sungguh sama Tuhan. Dan kemudian saudara kasih, ada hal yang lain yang harus dikerjakan lagi. Dia harus selalu memuji ketetapan Tuhan, ajaran-ajaran Tuhan. Tidak mau saudara kasih tawar-menawar. Dia harus menerima ketetapan Tuhan yang menjadi ketetapan dunia. Gak bisa lagi keputusannya. Gak bisa lagi keputusan pribadi. Harus menjadi ketetapan Tuhan, keputusan Tuhan. Itulah yang harus diterima sebagai ajaran, sebagai ketetapan, dan tidak bisa ditawar-menawar. Jadi orang itu sudah kasih harus mengambil keputusan yang menjadi keputusan Tuhan, menjadi keputusannya. Kemudian dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatanmu aku bergembira, seperti atas segala harta. Wah. Jadi dia juga harus mau menceritakan firman Tuhan, menjadi saksi, melayani, memberitakan firman-firman kepada orang-orang lain. Dan kemudian apapun itu namanya peringatan, peringatan-peringatan Tuhan yang mungkin disampaikan oleh pemimpin kepada kita atau orang lain kepada kita, harus kita bergembira atas hal itu. Bahkan harus itu kita anggap sebagai harta, segala harta, atas segala harta. Ya, dikatakan seperti atas segala harta. Jadi peringatan atau petunjuk itu, pengertian nasihat teguran itu, harus itu dianggap lebih daripada harta. Lalu dia menyambutnya dengan sukacita dan bergembira hati. Kemudian setelah kasih kembali dia merenungkan lagi. Aku hendak merenungkan cita-citamu dan mengamati jalan-jalanmu. Nah, dia kembali renungkan lagi. Dia kembali lagi sungguh-sungguh memahami dan mengamati jalan Tuhan. Bukan mengamati atau merenungkan pikiran-pikirannya, rencana-rencananya, tidak. Tapi jalan-jalan Tuhan. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu, dan firman-Mu tidak akan kulupakan. Dia ini, sekalipun dia tidak mau melupakan dari firman Tuhan. Ini Daud yang menuliskannya. Karena Daud selalu kasih pernah melakukan, dia jatuh dalam dosa, dan dia tidak terjatuh kedua kali dan ketiga kali, tetapi dia terus menyembah kepada Tuhan, melakukan penyembahan dan melakukan yaitu firman-firman Tuhan yang dilakukannya, dan terus mencondong hati pada firman Tuhan. Itu sebabnya Daud berkenan kepada Tuhan. Daud akhirnya hidup memuliakan nama Tuhan dalam kebenaran kekudusan dan takut akan Tuhan, dan Tuhan menemui Daud adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Mari kita berdoa saudara kasih. Mari katakan, Tuhan Yesus yang baik, Engkau tolong saya Tuhan untuk hidup dalam roh, menyangkal keinginan daging, memberikan diriku dipimpin oleh roh, seturut dengan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, menyimpan janji Tuhan di dalam kehidupanku,
dan aku bergemar akan peringatan-peringatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Peringatan-peringatan Tuhan merupakan lebih daripada harta. Aku bergembira. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, aku hidup dalam kebenaran. Terus dalam kebenaran. Terus dalam kebenaran. Dalam kekudusan. Demi kekudusan. Sampai Yesus datang Maranatha. Lepaskan aku dari semua ikatan dosa, dari pengaruh dosa dunia yang ada melekat dalam tubuhku. Semua dilepaskan, dimerdekakan. Roh Kudus memerdekakan aku dari hukum dosa dan hukum maut. Roh Kudus menghidupkan firman Tuhan dalam kehidupanku. Aku bisa hidup, aku berkemenangan di dalam jalan Tuhan, dalam kebenaran. Dalam nama Yesus, saya buang dosa, baik melalui mata yang melihat, melalui pikiran, perasaan, dan pengaruh dosa yang dari dunia, dari manusia, melalui pergaulan, melalui sesama, atau siapapun juga. Dalam nama Yesus, aku mengantisipasi kehidupanku dan waspada selalu, berjaga-jaga, berdoa dalam roh, dan berjaga-jaga atas doaku. Syukur Tuhan Yesus, ampuni segala dosaku. Engkau pulihkan aku, Engkau bangkitkan aku Tuhan. Ini hidupku, Engkau Tuhan lebih besar dari segala dosa. Kasih-Mu lebih besar dari segala dosa. Aku menerima pengampunan dari Tuhan, dan aku diberi kesempatan yang baru untuk hidup dalam kebenaran. Aku berserah kepada ketetapan-ketetapan Tuhan. Hidupku bukannya kehendakku sendiri lagi, tapi kehendak Tuhan saja yang terjadi dalam kehidupanku. Syukur Tuhan. Amin. Bapak yang baik, hamba berdoa Tuhan Yesus untuk generasi muda, orang-orang muda pada zaman akhir ini Tuhan, supaya apapun juga tidak keinginan dunia yang berdosa pada zaman sekarang ini, baik melalui berbagai-bagai hal yang bisa ada kesempatan untuk jatuh dosa atau untuk tergoda pada dosa, tapi biarlah orang-orang muda generasi ini, orang-orang muda remaja bahkan juga pemuda-pemudi, biarlah hidup dalam kebenaran Tuhan dan takut dan gentar kepada Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu dalam surga. Hamba berdoa untuk semua anak-anak-Mu, pelayan-pelayan Bapak, orang-orang-Mu tersedia Tuhan yang sudah Kau selamatkan, anak-anak Tuhan sudah Kau panggil untuk boleh hidup dalam Tuhan, dalam jalan kebenaran Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Bagi-Mu hormat segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami percaya kepada Engkau Tuhan Yesus. Engkau telah memanggil orang-orang muda, Engkau menyelamatkan orang-orang muda, Engkau menghimpunkan orang-orang muda, bahkan dari dosa mereka Kau panggil supaya mereka hidup dalam kebenaran. Baik juga mereka yang haleluya Tuhan bermasalah, walaupun juga bukan karena dosa, tetapi oleh karena berbagai-bagai masalah kehidupan, pekerjaan, atau juga masa depan, pergaulan, dan segala macam hal yang lain juga tersedia Tuhan, yang menerpa kehidupan dan ketakutan, kekhawatiran. Biar mereka datang berserah kepada Tuhan Yesus. Sungguh-sungguh Engkaulah Tuhan Yesus yang memberikan jawaban yang pasti, rancangan-Mu rancangan yang terbaik, yang memberikan masa depan yang penuh pengharapan. Biarlah pengharapan-pengharapan untuk masa depan itu tidak dibinasakan oleh iblis melalui kehendak daging, melalui keinginan-keinginan daging, melalui berbagai-bagai hal, hawa nafsu, percabulan, perzinahan, dan juga iri dengki, perseteruan, pertengkaran, dan juga berbagai-bagai pesta pora, kemabukan, keserakahan, dan apapun juga yang namanya kehendak daging itu, supaya Roh Kudus yang selalu kami patuhi dan kami mau untuk mengikutinya, mematikan perbuatan-perbuatan daging dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Dengan setiap anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya yang sudah memiliki kelahiran baru dan juga dipenuhkan Roh Kudus, bila mereka senantiasa takut dan gentar kepada Tuhan dan selalu berjaga-jaga. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Dalam firman-firman Tuhan Kau hidupkan bagi pemuda-pemudi dan juga remaja, supaya menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, menjadi berkat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, bahkan juga menjadi berkat bagi keluarga sanak familinya Tuhan Yesus, bagi keluarga-keluarga komunitas, bahkan juga bagi sidang Tuhan, gereja-gereja Tuhan, bahkan juga menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini yang tampil berbeda, yang
tengah-tengah kegelapan dunia. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kuduskanlah hati dan pikiran kami semuanya Tuhan. Pemuda-pemudimu datang kepada Engkau merendahkan diri, berserah setia kepada Tuhan, bersungguh-sungguh bertekun mengikut Engkau. Syukur Tuhan Yesus, haleluya. Dalam nama Yesus berkati dalam masa depannya, berkati terus juga Tuhan pemuda-pemudi dalam pergaulan yang kudus dan takut akan Tuhan yang benar. Dalam nama Yesus tidak memaksakan diri dan tidak tersedia Tuhan tergoda oleh kehendak daging nafsu, bahkan juga tidak tertipu dan tidak tersesat. Hai Engkau segala roh penipu, roh penyesat, Kau berkuasa, roh yang berpura-pura, segala tipu daya, roh jahat Kau, pendusta, pembohong, penipu Kau, hancur segala kuasamu demi nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Lepaskan semua pemuda-pemudi dan semua kepalsuan dan semua kebohongan dan semua tipu daya, bahkan juga tipu daya kelicikan manusia duniawi. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Kami melepaskan roh anak bekerja, roh kudus bekerja. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Padukan pemuda-pemudi, padukan anak Tuhan dan gereja Tuhan dengan roh kudus yang luar biasa dan kuasa kasih-Mu Bapa yang baik dan kebenaran yang bersinar terus melingkupi, berpakaian kepada kekudusan Tuhan Yesus, haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami ikatkan pemuda-pemudi yang sudah diselamatkan, yang sudah dipanggil oleh Tuhan, yang sudah juga menerima keselamatan lahir baru, yang sudah berroh kudus. Kami ikatkan kepada kerajaan surga, kepada kebenaran firman Tuhan, kepada kehidupan yang sungguh-sungguh berpaut kepada firman-firman Tuhan, sungguh-sungguh sujud di hadapan Tuhan, merendahkan diri. Di dalam nama Yesus kami berdoa, segenap hati mencari Tuhan di dalam seluruh kehidupannya setiap waktu. Syukur Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati pemuda-pemudi kasih Tuhan Yesus Kristus, para remaja, pada terus membuat satu gaya hidup, kebiasaan untuk berdoa, kebiasaan untuk hidup firman Tuhan dan dengan cinta kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari lihat keselamatan yang besar dan lihat masa depan yang sudah Tuhan siapkan yang terbaik. Tinggalkan dosa, tinggalkan semua keduniaan, matikan kehendak daging, hiduplah dalam kebenaran. Ikutilah untuk belajar akan firman Tuhan sungguh-sungguh dan juga bergabung dengan anak-anak Tuhan dan hiduplah terbuka dalam kebenaran dan juga terbuka dalam kelemahan juga kepada orang-orang yang bisa untuk menuntun kita kepada kebenaran, yang bisa melayani kita, yang bisa selalu membawa kita, mengajarkan kebenaran kepada kehidupan kita. Jangan selalu kasih jauh, jangan menyembunyikan diri, dan jangan selalu kasih itu membenarkan diri sendiri dengan segala macam alasan. Tapi mari datang bertobat, mari datang sungguh-sungguh pada Tuhan, mari setia. Haleluya, Tuhan Yesus berkati. Mari kami undang untuk besok hari datang beribadah dalam ibadah gereja Kemenangan Iman Indonesia jam 9 secara offline secara kasih untuk kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Bawa pemuda-pemuda yang lain, bawa orang-orang muda yang masih mempunyai kekuatan dan juga sehat untuk kita beribadah bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Haleluya, salam kemenangan iman, Tuhan memberkati.